Kita mulai kuliah ya. Nah, sambil menunggu yang lain, saya sudah mulai saja ya. Kali ini kita bahas masalah permohonan yang diajukan ke MK atau dalam istilah yang lebih umum, misal dalam perkara perdata yaitu gugatan. Nah, mekanisme konstitusional kontrol digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang atau berangkat dari kewenangan konstitusional satu lembaga negara dilanggar atau dilampaui orang lembaga lainnya karena trigger mekanisme terletak pada pemohon, maka meskipun dikatakan terdahulu dalam hukum acara bahwa hakim aktif dalam proses, tapi hakim tidak boleh melakukan inisiatif untuk mengadakan pengujian ya, atas kemauan sendiri. Demikian juga kewenangan yang lain, Mahkamah Konstitusi bersifat pasif dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum maupun pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi tidak berinisiatif menggunakan kewenangannya, tetapi semata harus didasarkan pada adanya permohonan. Pemilihan kata permohonan dan bukan gugatan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam praktek hukum acara perdata yang menyangkut kontensius res pra dapat menunjukkan kesan seolah-olah perkara yang diajukan merupakan satu perkara yang bersifat satu pihak, ex parte atau volunteer. Ya. Pemilihan kata permohonan juga berdampak pada seolah-olah tidak ada pihak lain yang dapat ditarik sebagai pihak atau pemohon. Padahal hal itu tidak benar, tidak selalu benar. Karena dalam berbagai macam, dalam jenis perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan dapat ditarik sebagai pihak. Dan mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 membedakan permohonan dari gugatan. Untuk perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya diberi kewenangan sengketa antar lembaga yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan perubahan-perubahannya diajukan dalam permohonan yang merupakan permintaan untuk diputus. Di pihak lain, jika perkara yang diajukan adalah mengenai pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum, maka harus dengan gugatan yang merupakan tuntutan diajukan tertulis. Tentu saja peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2002 ini tidak berlaku bagi sepanjang mengenai Mahkamah Konstitusi setelah diundangkan Mahkamah Konstitusi. Jadi Perma nomor 2 ini tahun 2002 tidak berlaku lagi. Meskipun tidak digunakan istilah gugatan dari peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2002, sungguhnya ada pihak yang berada dalam posisi membela kedudukan dan haknya sebagai seorang tergugat. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memilah istilah permohonan, tapi sungguhnya ada pihak yang berkepentingan untuk berada dalam posisi sebagai pemohon. Mungkin hal ini timbul karena kuatnya nuansa kepentingan umum yang terlibat dalam perselisihan demikian, sehingga dihindarkan sifat berperkara yang adversarial. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasanya dalam 12 rangkap. Persyaratan 12 rangkap ini adalah karena setiap hakim berjumlah 9 orang, masing-masing akan memperoleh satu rangkap, dan bila permohonan pengujian undang-undang maka diberikan satu rangkap masing-masing kepada Presiden dan DPR. Kepada Mahkamah Agung cukup diberitahukan dalam tempo 7 hari sejak permohonan dicatat mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang tertentu. Maksud pemberitahuan kepada Mahkamah Agung adalah agar Mahkamah Agung menghentikan untuk sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terkait dengan undang-undang yang dimintakan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi. BD pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pihak terkait yaitu pihak yang akan terpengaruh oleh diujinya satu undang-undang diberikan juga satu rangkap permohonan dan dapat memberikan keterangan baik yang mendukung permohonan maupun menolak permohonan. Syarat dan isi permohonan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan diajukan dengan permohonan secara tertulis dan syarat-syarat yang diajukan diuraikan dalam pasal 31 ya, dalam pasal 31
Ya itu sebagai berikut. Ya. Memuat nama dan alamat pemohon. B. Uraian mengenai perihal yang jadi dasar permohonan. Yang ketiga, hal-hal diminta atau diputuskan. Permohonan tersebut harus dengan melampirkan bukti-bukti sebagai pendukung yang menunjukkan permohonan pemohon sungguh-sungguh. Bukti-bukti tersebut tentu saja merupakan bukti awal yang dapat diajukan pemohon karena selama persidangan berlangsung, pemohon masih dapat mengajukan bukti-bukti dianggap penting untuk mendukung permohonannya. Dengan kata lain, permohonan pemohon harus memuat identitas pihak-pihak, posisi dan petitum. Dalam pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan antar lembaga negara harus juga dikemukakan hak dan kewajiban konstitusional. Ya. Akan tetapi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengharuskan disebut termohon. Meskipun tidak diharuskan untuk menyebut identitas termohon, namun khusus dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pembubaran partai politik, dari posita atau duduk perkaranya, maupun keputusan diminta dengan sendirinya akan menjelaskan identitas pihak termohon tersebut. Dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, pihak pembuat undang-undang yaitu DPR maupun pemerintah yang membuat undang-undang atas dasar hak inisiatifnya, tentu dengan sendirinya akan dipanggil untuk memberikan keterangan meskipun boleh jadi pemerintah telah berganti dan DPR maupun pemerintah mungkin berada dalam posisi yang tidak membela undang-undang tersebut dalam kenyataannya. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR selalu akan diminta untuk hadir memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis. Pihak-pihak lain yang terkait dengan undang-undang dimohonkan untuk uji juga dipanggil untuk memberikan kesempatan memberikan keterangan. Satu pihak dikatakan terkait karena undang-undang diuji tersebut mempunyai implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pihak terkait tersebut. Contoh yang paling mudah, misalnya permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang KPK. Meskipun DPR dan pemerintah yang harus memberi keterangan tentang dasar, alasan, dan pemikiran serta proses pembentukan undang tersebut secara langsung, ya, hal tersebut akan membawa akibat pada lembaga KPK, sehingga KPK juga berhak untuk memberikan keterangan. Bahkan terkadang dalam hal itu, pihak terkait lebih tepat dalam posisi sebagai termohon. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil pihak terkait untuk hadir persidangan untuk memberikan keterangan. Demikian juga dalam perkara nomor 006/PU-1 Romawi /2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Kadin merupakan pihak terkait yang harus didengar. Hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya intervensi baik dengan menggabungkan diri dengan pemohon atau termohon. Dalam hal acara perdata intervensi ini disebut fogging sehingga gugat intervensi tidak dikenal. Alasannya adalah karena pengujian undang-undang maupun sengketa kewenangan dan impeachment sungguh tidak mewakili kepentingan pribadi yang bersifat individual, melainkan menyangkut kepentingan umum. Oleh karena itu, pihak terkait diberikan kesempatan untuk memberi keterangan baik apabila ia mendukung permohonan maupun apabila ia dalam posisi mendukung eksistensi undang-undang tersebut. Keterangan-keterangan yang diberikan pihak terkait yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan permohonan pemohon yang dilakukan tersebut sering disebut sebagai ad informandum yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, sekarang pendaftaran permohonan. Setiap permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus mendahului pemeriksaan akan kelengkapan permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh panitera Mahkamah Konstitusi yang sifatnya merupakan pemeriksaan administratif. Permohonan yang belum mempunyai kelengkapan baik jumlah, rangkap maupun syarat-syarat lain dalam hal surat kuasa dari pemohon kepada kuasa serta syarat-syarat formal identitas dan uraian menjadi dasar permohonan maupun alat bukti awal untuk mendukung permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi. Kekurangan-kekurangan tersebut wajib dipenuhi pemohon dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan tersebut telah diterima pemohon. PD pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang belum lengkap seperti ini belum boleh didaftarkan. Apabila telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk panitera,
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, barulah permohonan dapat dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Registrasi tersebut akan menentukan nomor perkara yang telah didaftarkan. Setelah permohonan daftar BPRK, Mahkamah Konstitusi telah harus menetapkan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Penetapan sidang pertama tersebut harus diumumkan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat umum. Pengumuman kepada masyarakat umum dilakukan dengan jalan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut dalam papan pengumuman. Selain itu, sidang pengumuman dalam menempelkan pemberitahuan di papan pengumuman yang khusus untuk masyarakat dan dapat juga dilihat di website Mahkamah Konstitusi. Ya. Sebelum maupun selama pemeriksaan dilakukan oleh pemohon, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan dapat ditarik kembali. Tapi suatu permohonan yang ditarik kembali atau dicabut kembali akan mengakibatkan permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Larangan semacam ini tidak ditemukan dalam hukum acara perdata. Jadi di sini letak perbedaan permohonan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi dengan perkara perdata. Selanjutnya, siapa yang boleh menjadi pemohon atau yang sering disebut sebagai memiliki legal standing? Ya. Tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal di hukum acara perdata maupun hukum tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adegium, point de interest, point de action, yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan standing atau personal standing in judicio adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan depan pengadilan, standing to sue. Doktrin dikenal di Amerika tentang standing to sue diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang langsung dalam suatu perselisihan yang dapat tuntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. Standing adalah suatu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan. Persyaratan standing telah dikatakan telah dipenuhi jika dapat dikatakan bahwa penggugat mempunyai kepentingan nyata ya, secara hukum dilindungi. Dalam jurisprudensi Amerika dikatakan 3 syarat harus dipenuhi untuk mempunyai stand to sue, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya kerugian timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual dalam satu kontroversi bukan hanya bersifat potensial. 2, adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang. 3, kemungkinan dengan diberikannya keputusan diharapkan kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap dasar ditentukan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang, yaitu perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketiga, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Dalam permohonan tersebut, pemohon harus menguraikan dalam hal permohonan hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewenangan konstitusional. Ya, seperti telah diuraikan sebelumnya, kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi terdapat 2 hal yang harus diuraikan dengan jelas. 2 kriteria tersebut adalah kualifikasi permohonan apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama. 2, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 3, badan hukum publik atau privat. 4, lembaga negara. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlaku undang-undang.
Maka Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 006/PU-3 Romawi _2005 dan 010/PU-3 Romawi merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional pemohon, yaitu adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Dua, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Ketiga, bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ya. Keempat, adanya hubungan sebab akibat atau kausal perban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan diuji. 5, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan akan atau tidak akan terjadi lagi. Hak atau kewenangan yang dirugikan dalam pasal 55 Undang-Undang MK ini haruslah hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Yaitu hak dan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 45 diberikan kepada pemohon. Meskipun ditentukan batasan hak konstitusional melalui persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam jurisprudensi putusan AKO, namun akses terhadap Mahkamah Konstitusi dengan variabel pemohon yang demikian lebih luas dibandingkan dengan akses dengan variabel termohon di beberapa Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa Timur yang lebih sempit. Tafsiran atas hak konstitusional yang masih dinamis dapat menjadikannya lebih luas, sehingga menyamai constitutional complaint yang dikenal di Mahkamah Konstitusi Jerman yang dapat diajukan oleh setiap orang karena hak konstitusional dirugikan. Namun sebagai catatan bahwa perkara semacam itu telah menimbulkan beban berat bagi Mahkamah Konstitusi Jerman, sehingga untuk membatasi perkara semacam itu masuk disyaratkan bahwa semua upaya hukum telah terlebih dahulu ditempuh. Sebagai perbandingan dapat kita lihat siapa saja yang boleh mengajukan permohonan dan memiliki legal standing di Rusia. Berikut ini ada daftar yang dapat menggerakkan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Rusia, yaitu Presiden Federasi Rusia, 2 Dewan Federasi Rusia, 3 Parlemen Negara Bagian, 4/1/5 anggota Dewan Federasi atau Deputi Parlemen Negara Bagian, 5 Pemerintah Federal Rusia, 6 Mahkamah Agung Federal Rusia, 7 Pengadilan Tinggi Arbitrase Federasi Rusia, atau 8 badan-badan kekuasaan legislatif dan eksekutif anggota Federasi Rusia. Tentu saja pemohon dengan legal standing disebut ini adalah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Timbulnya klasifikasi pemohon yang melibatkan pejabat negara seperti presiden, kelompok minoritas di parlemen, dan lembaga-lembaga negara lain untuk pengujian undang-undang adalah karena terjadinya pertarungan politik antara pimpinan pemerintahan yang terpilih secara reformasi ke arah demokrasi, di mana parlemen secara mayoritas masih dikuasai oleh bekas partai komunis. Satu, legal standing dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mempunyai kewenangan dari Undang-Undang Dasar 45, legal standing diatur dalam pasal 61 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Pemohon dari lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersengketakan. Aturan pasal 61 ayat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Baik pemohon maupun termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. 2, harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan termohon, di mana kewenangan konstitusional pemohon diambil alih dan atau terganggu oleh tindakan termohon. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan. Untuk memberi ilustrasi tentang ini dapat dirujuk perkara nomor 02/SKLN/4 Romawi/2006, di mana pemohon sebagai calon wali kota atau wakil wali kota Depok yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai pemenang pilkada dan sebagai wali kota, wakil wali kota yang berhak terpilih oleh KPUD yang semula menetapkan NM/YW sebagai wali kota wakil wali kota terpilih, mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang batalkan hasil perhitungan suara dilakukan oleh KPU Kota Depok.
Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan dengan mendalilkan bahwa KPU Depok ini tidak berwenang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menurut undang-undang sudah bersifat final dan mengikat, dan menyatakan pemohon memiliki legal standing argumen sebagai berikut. Pemohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sehingga dapat dikategorikan sebagai lembaga negara. BKPU Kota Depok dalam menjalankan perintah Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai lembaga negara. Ketiga, pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang dilakukan oleh KPU Kota Depok telah melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Pemda maupun Undang-Undang Dasar 45. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Januari 2006 mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon antara lain sebagai berikut. Pengajuan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 01/Pilkada /2005 PT Bandung bukanlah sengketa kewenangan konstitusional yang dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang huruf B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melainkan hak yang timbul karena ada kewenangan sebagai dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Pemda yang menurut tugas dan kewenangan KPUD dalam menjalankan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, objek sengketa bukanlah objek sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara sebagai dimaksud dalam pasal 61 Undang-Undang MK. Bahwa tidak ada kewenangan pemohon yang diambil alih dan hak atau terganggu oleh tindakan termohon, oleh karenanya tidak terdapat sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara antar pemohon dan termohon. Bahwa pengajuan permohonan PK oleh termohon adalah merupakan hak yang lahir dari hukum acara, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan, sebagaimana setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat dikonstruksikan sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Ya. Dengan demikian, kewenangan lembaga negara yang harus dilahir dari Undang-Undang Dasar 45, Mahkamah Konstitusi tidak melihat pemohon sebagai lembaga negara. Dan objek sengketa dalam perkara akuo juga bukan sengketa yang dimaksudkan sebagai bagian dari wewenang yang disebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Dasar 45. Sehingga juga oleh karenanya, pemohon tidak memenuhi syarat legal standing berdasarkan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tampaknya aturan legal standing ada dalam Undang-Undang MK lebih sederhana, tapi dalam praktek tidak mudah, sehingga interpretasi hakim akan dapat menyebabkan akses tersebut menjadi lebih luas atau menjadi menyempit. Kita dapat melihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan legal standing. 2 perseorangan warga negara Indonesia. Dalam perkara nomor 54 PUU garis datar 1 Bawahi garis miring 2004, pemohon mengajukan keberatan atas pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tentang 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dijadikan dasar oleh KPU menolak pendaftaran permohonan sebagai perseorangan untuk serta dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Karena pasal tersebut menentukan bahwa peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut dianggap pemohon bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 yang menetapkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena setiap orang dianggap berhak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 didalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan hak konstitusional pemohon telah dirugikan karenanya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengatakan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 hanyalah mengulangi substansi pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 di mana ditentukan bahwa pasangan calon presiden
dan wakil presiden diusulkan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Sehingga dengan demikian hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak konstitusional partai politik. Hal itu tidak diartikan menjadi hilangnya hak perseorangan warga negara in kasus pemohon untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, karena hal itu dijamin oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pencalon tersebut harus memenuhi persyaratan ditentukan oleh pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 dan dilakukan menurut pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yaitu melalui pengusulan dari partai politik atau gabungan partai politik. Persyaratan tersebut merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat setiap orang yang berkeinginan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan karenanya Mahkamah Konstitusi memandang pemohon tidak memiliki legal standing. Dalam perkara yang hampir sama namun dari permohonan yang berbeda, yaitu dalam perkara 57 PU garis datar 1 garis miring 2004, Mahkamah Konstitusi mengambil sikap yang sama dengan menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 membedakan antara hak konstitusional untuk menjadi presiden atau wakil presiden dan hak konstitusional yang berhubungan dengan tata cara atau prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden. Lebih jauh dikatakan bahwa untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 6 dan 6A Undang-Undang Dasar 45, di mana tata caranya harus diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Dari pertimbangan demikian, tidak ada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang ditafsirkan menghilangkan hak warga negara ya, untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden, sehingga tidak ada pula kerugian hak konstitusional pemohon yang timbul. Boleh jadi pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut belum terlalu meyakinkan, tetapi karena pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan pasal diuji justru merupakan pengulangan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, memang tidak terjadi pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Akan tetapi dari timbulnya kerugian hak konstitusional pemohon tersebut tampaknya memerlukan pertimbangan yang lebih kuat. Dalam perkara lain yang mendalilkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai suatu yang diskriminatif, Mahkamah Konstitusi mengambil posisi yang sama dengan menyatakan hak untuk menjadi presiden adalah hak konstitusional warga negara. Tapi hal itu tidak berarti bahwa setiap warga negara secara otomatis dapat menjadi presiden, melainkan harus tunduk pada persyaratan dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Sekalipun hak konstitusional tersebut dipandang ada, tapi prosedur penggunaan hak tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang diskriminatif. Kalau partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan pemohon sebagai calon pemohon, maka pemohon tidak punya hak konstitusional sebagai maksud pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, sehingga pemohon tidak dapat mendalilkan telah menderita kerugian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tersebut. Dalam perkara nomor 08 garis miring PU garis datar 1 Romawi garis miring 2004, pemohon sebagai perseorangan warga negara telah mengajukan pengujian terhadap pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, terutama huruf D, yaitu syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden yang dianggap diskriminatif, serta pemohon juga mengajukan pengujian pasal 6 huruf S Undang-Undang Aku yang menentukan calon presiden dan wakil presiden bukan bekas anggota partai dalam PKI, organisasi massa, dan bukan orang lain terlibat secara langsung dalam G30 SPKI. Kemudian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai pihak yang diberikan legal standing ya untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi merupakan pengakuan hak atas asli masyarakat sebagai pelaksana pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 45 ya. Kata-kata dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 telah disalin dan memberikan kualifikasi kedua kategori memiliki kedudukan sebagai pemohon dalam Mahkamah Konstitusi jika dirugikan hak konstitusionalnya.
Nampaknya kesatuan masyarakat hukum adat ini hanya diakui sepanjang masih dalam konsep negara kesatuan dan secara real masih hidup dalam susunan dan hak yang dikenal dengan hak ulayat. Dalam beberapa daerah kesatuan masyarakat hukum adat itu masih hidup dan melaksanakan fungsinya, tapi di banyak daerah sungguhnya tidak dijumpai lagi kecuali diciptakan oleh untuk mengambil keuntungan sendiri. Hak-hak tradisional diakui secara konstitusional, tentu saja merujuk pada hak dan kewenangannya dalam pemerintahan hak ulayat yang dirugikan dengan berundang-undang. Ya, ini ada beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi, yaitu perkara nomor 10 PU garis datar 1 2003 pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu telah didaftarkan juga sebagai hak tradisional ya. Ini adalah beberapa contoh yang menyangkut legal standing ya. Juga pengujian undang-undang menyangkut sumber daya alam di Mahkamah Konstitusi. Memang hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam baik disinggung. Apa sungguhnya hak ulayat itu jika dibandingkan dengan hak menguasai negara terhadap sumber daya alam yang disebut dalam pasal 33 dan 45. Dalam keterangan seorang ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Ya, jika SDA tertentu diberikan izin untuk pengelolaan dalam sumber daya alam dan hak, maka hak ulayat diakui harus dihormati, dan dalam hal sumber daya alam merupakan hak ulayat dan dia diberikan izin pengusahaan, seharusnya masyarakat hukum adat memperoleh kompensasi. Ya. Oke, kemudian lembaga negara ini dalam kaitan dengan sebagai pemohon ya. Nah, pemohon lembaga negara adalah lembaga negara ini kewenangan diberikan Undang-Undang Dasar 45, tapi juga lembaga negara sebagai auxiliary institution yang dalam praktek banyak dibentuk dalam undang-undang. Misalnya Komisi Penyiaran Indonesia, KPA, KPU, dan segala macam. Nah, ini. Oke, ini adalah materi kuliah hari ini menyangkut siapa yang bisa menjadi pemohon ya. Saya kira saya ingin berhenti di sini. Kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaan ya, kita sambung kuliah nanti ya, minggu depan ya. Kira-kira gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tutup perkuliahan ini. Ya, demikian. Terima kasih.